Eits, sebelum mulai, kalian sudah cek belum website terbaru dari Opsiana? Di sana kalian bisa langsung dengerin episode-episode Opsiana tanpa perlu download aplikasi apapun loh. Kamu juga bisa subscribe channel Opsiana, jadi gue bisa kasih update terbaru kepada kalian setiap minggunya secara langsung. So, tunggu apa lagi? Langsung aja cek di www.opsiana.id lewat browser kamu atau klik link di bio Instagram Opsiana ya. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Dwin di Opsiana Podcast episode ke-13 season kedua. Ini adalah episode kelanjutan dari episode sebelumnya, yaitu gimana cara menjawab pertanyaan kamu mau digaji berapa. Tapi di episode kali ini adalah versi buat teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja pertama dan ingin pindah di perusahaan selanjutnya. Sebelum mulai, gue ingin menyapa dulu. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua ya. Buat teman-teman yang saat ini udah mulai bekerja, pergi ke kantor, tetap jaga diri dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan dan disesuaikan oleh pemerintah setempat. So, tetap ikuti aturan dan jangan melanggar ya. Oke, langsung masuk ke podcastnya aja. Jadi di episode sebelumnya itu gue udah bahas dari sisi fresh graduate, dimana kita itu belum punya pengalaman, masih imut-imutnya lah. Lalu ceritanya kalian itu fresh graduate udah masuk kerja, kalian bekerja nih, udah setahun, udah 2 tahun, udah punya pengalaman gitu. Tapi tiba-tiba kalian ingin pindah ke perusahaan yang lain. Oke, balik lagi kalian akan interview dengan HRD. Emang ada bedanya Win antara fresh graduate dengan orang yang udah punya pengalaman? Pastinya ada dong. Kalau kalian udah dengerin episode sebelumnya, tentunya kalian harus dengerin dulu lah biar kalian tahu. Para fresh graduate itu belum punya dasar gaji yang ingin mereka dapatkan dengan bekerja di perusahaan tersebut. Sedangkan untuk episode kali ini, posisinya adalah para fresh graduate yang sudah bekerja selama setahun atau lebih di sebuah perusahaan sebagai pekerjaan pertamanya dan mereka akhirnya memutuskan untuk pindah kerja. Lalu yang membedakan antara fresh graduate yang belum punya pengalaman dan yang udah punya pengalaman ini apa Win? Yang membedakan di sini adalah yang akan dilihat dari sisi HRD-nya. Kalau seandainya untuk para fresh graduate yang benar-benar masih baru lulus, para HRD itu akan melihat dari CV-nya aja, dari kemampuannya dan juga cara interviewnya. Sedangkan kalau dari sisi yang sudah punya pengalaman ini, yang dilihat itu adalah achievement yang didapatkan atau dilakukan oleh orang ini ketika mereka bekerja di perusahaan pertamanya. Selain itu ya, untuk para fresh graduate ini, jika kalian mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang under value, itu masih bisa dipahami lah. Tetapi untuk orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja ini di perusahaan pertamanya lalu pindah kerja, kalau seandainya kalian mendapatkan gaji yang jauh di bawah dari perusahaan sebelumnya, akan jadi lebih aneh aja gitu. Hal ini mungkin saja terjadi, cuma akan lebih aneh aja. Dan biasanya kalau seandainya kalian baru pertama kali pindah kerja, itu kalau bisa kalian gajinya harus naik. Dan kalaupun kalian mendapatkan worst case ya, atau kasus terburuk, worst case-nya itu kalian dibayar dengan gaji setara atau sama dengan perusahaan kalian sebelumnya, atau naiknya sedikit aja. Inti dari podcast kali ini itu adalah bagaimana agar kita bisa menghindari worst case tadi ketika kita ditanya kamu mau digaji berapa. So, apa aja yang perlu dilakukan? Sebenarnya nggak jauh beda dari yang dilakukan oleh para fresh graduate. Perlu ada persiapan dari sisi referensi. Cuma referensinya di sini itu berbeda daripada yang fresh graduate. Kalian harus riset dulu dari segi pekerjaan yang akan kalian ambil kalau seandainya kalian memutuskan untuk menjadi seorang spesialis. Artinya dari pekerjaan pertama kalian mengerucutkan ke dalam pekerjaan yang masih satu jalur, cuma lebih spesialis aja, lebih mendalam. Kalian perlu riset gajinya. Sedangkan kalau kalian ternyata pindah pekerjaan di perusahaan lain tapi pekerjaannya sama-sama aja,
kalian nggak perlu riset lagi sih sebenarnya. Kalian cuma perlu dengerin podcast ini, nanti ada di tips selanjutnya. Oke, gua anggap kalian udah paham poin pertama. Jadi kalau seandainya kalian riset ataupun enggak, kalian tetap harus melakukan step ini. Jadi kalian listing achievement apa yang udah kalian lakukan di perusahaan kalian sebelumnya, lalu update ke dalam CV kalian. Jadi di CV kalian itu udah bukan yang kayak pas kalian fresh graduate, organisasi lah, itu udah enggak. Jadi list achievement yang ada di CV kalian itu biasanya berupa hal-hal apa saja yang sudah kalian lakukan di perusahaan kalian sebelumnya dan berdampak kepada perusahaan kalian. Jadi bukan sekedar job desk aja yang kalian tulis ke dalam CV kalian itu, kayak bisa menggunakan komputer, enggak seperti itu, melainkan benar-benar hal yang berdampak buat perusahaan kalian. Misalnya kalian seorang programmer nih, achievement kalian bisa berupa saya berhasil menyelesaikan website A dalam kurun waktu 3 bulan. Atau seandainya kalian itu seorang sales, saya berhasil menjual produk A dengan kuantitas sebesar B. Jadi benar-benar sebuah hal yang historical buat kalian dan perusahaan kalian gitu. Pokoknya diupdate aja ke dalam CV kalian. Kemudian untuk melengkapi CV kalian, kalian juga perlu melengkapi dokumen-dokumen dari perusahaan kalian sebelumnya. Seperti biasanya slip gaji, kemudian surat keterangan pernah bekerja di perusahaan kalian. Dan kalau ada sertifikat-sertifikat yang diberikan oleh perusahaan kepada kalian, itu pun boleh kalian sertakan ke dalam CV kalian. Oke, jadi kalian udah riset, lalu kalian juga udah siapin nih CV kalian, dokumen-dokumen yang penting. Maka kita udah siap masuk ke step selanjutnya dan juga step yang paling penting, yaitu mulai hitung-hitungan gaji yang akan kita sebutkan nanti ketika interview. Jadi balik lagi kayak di episode sebelumnya, untuk menghitung gaji tersebut, kita perlu gaji dasar atau baseline atau patokan dasar. Patokan dasar kita itu lihatnya dari mana, Will? Kalau seandainya kalian tetap bekerja dengan job desk pekerjaan yang sama tapi di perusahaan yang berbeda, maka baseline-nya itu adalah nilai gaji kalian sebelumnya dan itu tertulis di slip gaji, itu adalah buktinya. Dari situ kalian bisa naikkan sekitar 20 hingga 30%. Cuma biasa orang naikin udah 20% itu udah paling tinggi dan diusahakan oleh para HRD. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk naik jauh lebih tinggi daripada perkiraan yang sudah kalian berikan kepada mereka. Tapi secara general 20 hingga 30% itu sudah di angka yang bisa dibilang cukup maksimal untuk kenaikan gaji ketika kalian pindah kerja ke perusahaan yang lain. Lalu kalau seandainya gue pengen jadi seorang spesialis, baseline-nya itu dilihat dari mana, Win? Oke, kalau seandainya kalian udah riset dan kalian udah melihat gaji terendah dari spesialis tersebut, which is biasanya jauh lebih tinggi sih dari gaji pekerjaan yang sebelumnya yang juga masih entry level. Tapi kalau seandainya kalian dapat referensinya itu ternyata gaji terendah dari spesialis itu jauh lebih rendah daripada gaji kalian di perusahaan sebelumnya, maka baseline-nya tetap gaji kalian di perusahaan sebelumnya, tapi kalian naikkan sekitar 20 hingga 30% seperti sebelumnya. Dengan standar yang paling umum sih 20% lah tetap. Lalu nih, untuk persentasenya itu 20% sampai 30% itu apakah mutlak, Win? Sebenarnya nggak mutlak sih, bisa jauh lebih tinggi atau bisa jauh lebih rendah. Loh, kok bisa jauh lebih rendah, Win? Bisa aja kalau seandainya kalian itu ternyata resign-nya itu bukan dengan baik-baik atau bisa dibilang kalian dipecat lah. Kalau seandainya kalian dikeluarkan dari perusahaan sebelumnya itu karena memang perusahaannya sudah tidak mampu, untuk persentasenya sekitar 20% sudah masuk akal. Tapi kalau seandainya kalian dipecat karena attitude kalian yang kurang baik, para HRD pun akan mempertimbangkan apakah 20% itu untuk kalian itu worthy. Selain dari alasan kalian resign itu, mereka juga akan melihat dari pengalaman kerja kalian. Kalau seandainya kalian resign baik-baik lah, resign seperti biasa. Cuma pengalaman kerja kalian toh baru 3 bulan, baru 6 bulan. Biasanya para HRD itu bisa ngasih 20%-an lah untuk kenaikan gajinya. Oke, jadi itu 3 hal penting yang harus kalian persiapkan ketika
kalian ingin interview kerja dan ketika ditanya juga kalian mau gaji berapa. Tapi ada sedikit tips and trick nih untuk menaikkan gaji mungkin untuk jauh lebih tinggi daripada persentase yang tadi. Gue biasa menyebut ini dengan istilah counter offer. Counter offer itu adalah ketika kita itu melamar ke beberapa perusahaan, lalu kita mendapatkan offer yang berbeda-beda dari perusahaan tersebut, lalu kita komparasi mana yang memberikan value lebih tinggi, sehingga itu menjadi patokan dasar kita, baseline kita. Nah, balik lagi nih, kalau seandainya baseline kita itu ternyata udah jauh lebih tinggi sebelumnya, maka kita bisa memberikan itu sebagai penawaran kita kepada perusahaan ketika kita interview. Toh udah ada kok penawaran dari perusahaan sebelah, gaji gue segini, lu mau nggak jauh lebih tinggi, seperti itu. Tapi biasanya hal ini jarang-jarang terjadi juga, karena nyari pekerjaan tuh lumayan susah juga. Buat dapat satu aja udah syukur sih kalau orang bilang ya. Tapi ini adalah salah satu cara yang bisa dibilang cukup ampuh kalau seandainya kalian ingin dapat gaji yang juga lumayan tinggi. Setelah kalian udah melakukan 3 hal tadi dan juga plus 1 poin tambahan tadi, kalian akan masuk ke tahap yang sama seperti para fresh graduate, yaitu menunggu offer dari perusahaan tersebut. Jadi ingat ya, tujuan kita dari episode kali ini itu ingin menghindari worst case, yaitu kenaikannya minim ataupun digaji dengan gaji yang sama dengan perusahaan sebelumnya. Kita ingin menghindari kasus tersebut, dan hal itu pun terlihat ketika sudah mendapatkan offer dari HRD atau perusahaan yang kita lamar. Biasanya sih ya, kalau kita pindah kerja itu perusahaan akan ngasih gaji yang jauh lebih tinggi daripada di tempat kerja kita sebelumnya. Cuma ada kasusnya kayak worst case tadi. Kalau seandainya kalian mendapatkan worst case, pilihannya kalian tinggal 2. Kalian menerima tawaran tersebut dan bekerja di perusahaan yang baru, atau kalian stay di perusahaan kalian yang lama. Toh banyak juga kok orang-orang yang belum resign tapi mereka udah interview kerja di perusahaan sebelumnya. Jadi tetap mereka berada di posisi yang aman lah ibaratnya. Tapi seandainya kalian itu ternyata udah resign duluan, lalu offernya itu tidak memuaskan, balik lagi, kalian mau menerima atau kalian cari pekerjaan yang serupa di perusahaan yang lain. Karena balik lagi, perhitungan yang tadi yang gue kasih itu udah bisa dibilang cukup umum dan banyak orang tahu juga. So tinggal kalian ketemu perusahaan yang sesuai atau tidak. Ya, gua rasa itu aja untuk Opsiana Podcast episode kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe newsletter Opsiana di www.opsiana.id, karena di sana kalian akan mendapatkan info-info terbaru dari Opsiana dan juga info menarik lainnya langsung ke email pribadi kalian. Atau kalian bisa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia. Dari situ juga akan ada updatean info terbaru dari Opsiana. Oke, gua rasa itu aja di Opsiana Podcast kali ini. Sekian dari gue, Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.